Halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel Alur Cerita Film Storyteller Malam Anda. Kali ini kita akan mereview film besutan dari negara Hong Kong. Film ini berjudul Twilight The Warrior's Wallet 2024. Berkisah tentang seorang pria yang ingin memiliki kartu tanda penduduk di Hong Kong, lalu hidup dengan normal. Apapun dia lakukan, bahkan dia ikut bertanding untuk mendapatkan uang. Namun naas dia ditipu oleh salah satu ketua gangster terbesar di Hong Kong saat itu. Lantas tidak menyerah, dia pun mencuri barang milik mafia tersebut hingga titik permasalahan pun dimulai. Penasaran dengan alur cerita filmnya? Tetap stay tune di Alur Cerita Film Storyteller Malam Anda. Di suatu tempat di kawasan kumuh di Hong Kong terdapat sebuah tempat yang disebut dengan Kualon. Tempat ini adalah tempat terlarang di mana semua imigran berkumpul, sehingga mereka tidak memiliki kartu tanda penduduk dan dianggap sebagai penduduk ilegal. Namun tempat tersebut diperebutkan oleh beberapa mafia sampai peperangan pun tak terelakkan, hingga salah satu ketua mafia yang bernama Tornado beserta rekannya berhasil merebut Kualon. Beberapa puluh tahun setelah itu terlihat pria bernama Lokwan, seorang imigran yang sedang mempertaruhkan uang dan dirinya. Singkat cerita, dia bertarung dengan seorang fighter di sana, di mana dia akhirnya berhasil menang. Melihat keahlian bertarungnya, ketua mafia berjulukan Mr. Big tertarik padanya. Namun karena Mr. Big tahu Lokwan adalah imigran, akhirnya Mr. Big melakukan negosiasi dan benar saja, Lokwan sebenarnya ingin uang itu untuk mengurus kartu identitasnya. Mr. Big pun akan menukarkan uangnya dengan kartu identitas, di mana hal itu membuat Lokwan senang. Keesokan paginya akhirnya dia bertemu dengan anak buah Mr. Big dan kemudian diajak ke markas mereka. Sesampai di sana, Mr. Big pun tak mampu mengurus identitas asli untuk Lokwan dan hanya mempermainkannya. Melihat hal itu, Lokwan tidak senang, tapi dia dipaksa keluar oleh anak buah Mr. Big yang berjumlah banyak. Lokwan pun memiliki akal dengan mencuri barang berupa sebuah tas di sana yang Lokwan pikir itu adalah segepok uang. Mr. Big melihat itu dan menyuruh anak buah dan kaki tangannya untuk mengejar Lokwan, dan kejar-kejaran pun terjadi. Bahkan di dalam bus sekalipun anak buah Mr. Big mampu mengejar Lokwan. Nampaknya anak buah Mr. Big memiliki ketangguhan yang luar biasa. Singkat cerita, sampailah Lokwan di daerah Kualon, di mana daerah itu bukanlah daerah kekuasaan Mr. Big. Bahkan King, kaki tangan kanan Mr. Big yang mengejar Lokwan pun ketar-ketir masuk ke sana. Di perbatasan mereka sudah dihalangi oleh pengikut Tornado, di mana salah satu tangan kanannya Tornado bernama Liang Ju menemui King. King yang kesal pun menyampaikan bahwa ada seseorang pria mencuri barang Mr. Big yang masuk ke wilayahnya. Tentu agar tidak terjadi keributan, Liang Ju bersama anak buahnya mencari Lokwan. Sementara Lokwan akhirnya bersembunyi di sebuah lorong dan melihat tas yang dicurinya, dikira uang, ternyata narkoboy sejenis kokain. Lantas dia kecewa dan merasa sial, namun setelah melihat seseorang pecandu narkoboy, akhirnya dia berniat menjual hasil curiannya. Berbekal pengetahuan dari si pecandu untuk menjual barangnya, Lokwan pergi menemui gerombolan anak buah Tornado. Melihat sejumlah narkoba yang banyak, mereka takut dan curiga kepada Lokwan dan mengira Lokwan adalah seorang pencuri dan pembuat onar. Akhirnya Lokwan dihajar dan dikejar. Lokwan yang punya sedikit ilmu bela diri berhasil melawan dan lolos dari gerombolan bandit tersebut. Namun sialnya dia bertemu dengan Liang Ju. Perkelahian tak terhindari, Lokwan kewalahan karena Liang Ju memiliki ilmu bela diri di atas rata-rata dan mahir menggunakan senjata berupa pisau. Akhirnya setelah perkelahian panjang, Lokwan memilih kabur. Kejar-kejaran pun terjadi hingga sampailah Lokwan ke sebuah salon, di mana di sana terlihat hanya seorang pria tua dan wanita tua. Karena kewalahan melawan Liang Ju, dia menyandera pria tua yang dikiranya lemah. Ternyata itu adalah Tornado, si ketua dan salah satu naga di sana. Berusaha keluar dari mulut singa, malah masuk ke mulut naga. Kira-kira begitu umpama yang tepat buat Lokwan. Tentu saja Lokwan dibanting dan dihajar oleh Tornado, yang membuat tangan dan sendi Lokwan bergeser dan mengalami luka parah. Tapi entah kenapa Tornado membiarkannya kabur begitu saja dan menghentikan Liang Ju untuk mengejarnya. Lalu Tornado menyuruhnya untuk pergi jauh dari Kualon dan jangan membuat keributan. Lokwan pun berusaha pergi, namun dia tahu bahwa dengan keadaannya seperti ini dia akan tertangkap oleh anak buah Mr. Big. Dia berusaha bersembunyi di sana, bahkan warga di sana ternyata banyak yang baik dan peduli kepada Lokwan.
dengan memberikannya Lokwan makanan lalu tidur di atas atap sehingga tornado yang dari jauh memperhatikannya dan memanggilnya. Karena kasihan, tornado menawarkan tempat tinggal di Klawon asal dia mengembalikan tas milik Mr. Big. Agar tornado mengembalikannya dan Lokwan tidak dikejar oleh Mr. Big. Lokwan yang sebenarnya hanya ingin hidup tenang pun langsung menerima tawaran tornado dan memberikan tasnya. Lantas, tornado menyuruh Liang Jo untuk memberikan tempat tinggal dan mengobati tangan Lokwan dan bertemu dengan sekelompok pria tangguh yang disebut dengan kelompok 4 pemuda. Di sana, Lokwan bertemu dengan Chen, pria bertopeng yang juga memiliki kemampuan dalam bidang medis. Lantas, dia pun mengobati tangan Lokwan. Di sisi lain, tornado bertemu dengan Mr. Big. Dengan lihainya, tornado sudah bisa memasuki kamar Mr. Big tanpa sepengetahuan anak buahnya. Tornado mencoba melobi dan merayu Mr. Big agar memaafkan dan melupakan Lokwan. Meski awalnya Mr. Big tak rela dan hampir terjadi perkelahian, namun tornado menghadiahkannya majalah Dewasa Limited Edition. Dan tentu saja Mr. Big juga gentar karena kemampuan dan pengaruh tornado di Hong Kong. Akhirnya Mr. Big pun mengurungkan niatnya. Di sisi lain, Lokwan mulai bekerja keras dengan sangat rajin. Di sana semua pekerjaan dia lakoni. Dari mengangkat beban, mencuci piring, membantu membuat kue sehingga perlahan-lahan dia mulai mendapatkan penghasilan dan mulai mampu membeli makan minumnya sendiri. Ternyata tornado memperhatikannya setiap hari dari jauh. Lantas dia memanggil Lokwan yang sudah capek bekerja, namun tetap tidur di atas atap warga. Kemudian tornado menawarkannya memakan daging dan semangkok nasi yang dimana makanan mewah itu sudah jarang sekali dia makan. Akhirnya Lokwan memakannya dengan lahap dan terharu. Kemudian tornado menanyakan apa tujuan Lokwan. Lokwan hanya ingin memiliki KTP dan hidup tenang di Hong Kong. Untuk seorang imigran ilegal, itu akan sangat mahal. Sampai akhirnya Lokwan meminta bantuan kepada tornado, baik dengan siapapun yang dikenal oleh tornado. Karena tornado tidak mengenal siapapun untuk membantu Lokwan, akhirnya tornado dengan hati baiknya menyarankan agar Lokwan tidur di loteng rumah sampai yang diinginkan Lokwan dia dapat. Singkat cerita, Lokwan bekerja di sana hari demi hari sampai suatu kenyataan pahit hidup di sana satu persatu terungkap. Seperti ibu si adik penjual ikan yang terpaksa menjual diri demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tak tanggung-tanggung, adik penjual ikan itu melihat ibunya dipukuli, ingin membantu, tapi Lokwan tahu keadaannya dan itu juga keinginan ibu dari si adik penjual ikan, sehingga Lokwan memilih tak ikut campur. Beberapa hari kemudian, ibu adik penjual ikan itu bekerja sebagai wanita penghibur. Hari itu dia dianiaya pria hidung belang hingga tanpa sengaja dengan tragisnya adik penjual ikan melihat ibunya sendiri sudah meninggoy bergelantungan di atap rumah warga. Dengan segera Lokwan yang melihatnya langsung menurunkan jasad ibu adik penjual ikan. Tak lama 4 pemuda dan tornado beserta warga lainnya berkumpul dan dari hasil otopsi si Chen bahwa wanita itu tewas dianiaya dan dijatuhkan dari loteng. Lokwan berkata dia sempat melihat ibu Lokwan dianiaya dan tahu siapa pelakunya. Tornado yang juga kepala keamanan di sana mengatakan hal itu percuma dan jika dilaporkan kepada yang berwenang karena mereka tidak memiliki identitas dan tidak akan dilayani oleh pemerintah, malah nantinya akan merepotkan warga Kualon yang mayoritas tidak memiliki identitas dan KTP. Lantas melihat hal itu mereka semua bersedih. Keesokan harinya, Lokwan yang tak tahan pun menyamar dengan topeng ala kadarnya yang dibelinya dari warung untuk mengintip dan membalaskan dendam adik si penjual ikan. Namun siapa sangka 4 pemuda juga sudah siap ikut membalaskan dendam adik itu. Akhirnya mereka bertemu dan kompak menghajar pria itu sampai babak belur dan membantingnya berulang kali sampai meninggoy. Sehingga mereka puas dan lega. Akhirnya mereka menjadi kompak dan pergi bermain mahjong bersama, sehingga Lokwan dianggap menjadi salah satu dari anggota mereka, bahkan menjadi saudara sendiri. Hari berikutnya, Chen memeriksa kesehatan tornado yang ternyata akibat kebiasaan tornado yang merokok, dia mengalami penyakit paru-paru akut. Namun dia tidak mau berobat dan tidak mau orang tahu penyakitnya, karena akan sangat berisiko keamanan di sana. Kemudian tornado pergi ke rumah seniornya yang bernama Kam dan menyetor uang sewa toko dari Kualon. Ternyata Mr. Kam tidak memiliki keluarga dan penerus, di mana dia hanya memiliki dendam terdahulu kepada Achen. Tak lama, di sisi lain 4 pemuda termasuk Lokwan dibawa tur ke seluruh daerah Kualon, di mana mereka bercerita bahwa kuil di sana merupakan saksi bisu di mana tornado mengalahkan Achen, si pembunuh sadis.
Dulu daerah itu dikuasai oleh Acien dan bosnya, lalu menyandra keluarga Mr. Kam dan Acien pun membunuh keluarga Mr. Kam atas suruhan bosnya terdahulu. Namun tornado dan mereka akhirnya bisa mengalahkan Acien dan cakar-cakaran dinding menjadi saksinya. Di sisi lain, Tuan Kam menerima telepon dan dia mendapatkan kabar bahwa anak Acien ternyata masih hidup dan berkeliaran di Hong Kong, sehingga Kam menyuruh anak buahnya mencari anak Acien. Lalu dendam lamanya pun berkobar dan ingin menghabisi anak Acien. Keesokan malamnya, Tornado dan keempat putra yang termasuk di dalam telah bergabung Lokwan. Mereka berkumpul sambil membicarakan bisnis dan bersenang-senang. Tapi, Tornado lupa memperkenalkan Lokwan kepada Tuan Kam dan menyuruh Lokwan untuk memberikan salam. Akhirnya pesta usai dan mereka pun kembali pulang. Di sisi lain, Mr. Big dan King mendapatkan tawaran untuk menguasai Kualon, di mana jika mereka berhasil menguasai Kualon mereka akan kaya raya, karena tanah itu nantinya akan sangat mahal dan banyak developer yang berminat baik dalam swasta dan negeri. Mr. Big memiliki akal hingga dia berencana untuk berjumpa dengan Mr. Kim. Sebagai penguasa utama di Kualon, Mr. Big memprovokator Mr. Kim, di mana sebenarnya pria bernama Lokwan adalah anak dari Acien yang selama ini disembunyikan oleh Tornado. Mendengar hal itu, Mr. Kim merasa murka dan terkejut bercampur aduk. Lantas dia bersama para suruhannya pergi ke rumah Tornado di Kualon. Di rumah Tornado, mereka sudah mendengar kabar murkanya Mr. Kim, sehingga mereka akan mengungsikan Lokwan ke tempat aman. Namun Lokwan menolaknya karena menurutnya untuk sementara rumah itu adalah kediaman teraman untuk saat ini. Sekaligus dia sudah menganggap Tornado dan lain-lainnya sebagai keluarga. Akhirnya Tornado bercerita bahwa dia sebenarnya imbang melawan Acien dan tak sanggup saling membunuh, sehingga mereka menutup mata agar tidak merasa iba. Sebelum bertarung, Acien meminta Tornado jika dia kalah maka tolonglah untuk mengurus anak Acien. Permintaan Acien dan Tornado pun berjanji dan benar saja Acien kalah dan dia menyelamatkan anak Acien. Namun saat itu istri Acien marah dan menangis. Lalu menampar Tornado dan pergi membawa Lokwan, namun Tornado kenal Lokwan karena telah lama memata-matainya hingga dia mau menerima Lokwan tinggal di Kualo. Berapa lama Mr. Kim yang murka datang dan ingin menghabisi Lokwan. Sekilas empat pemuda ingin menolong Lokwan namun dilarang Tornado karena tak bisa dipungkiri Mr. Kim adalah seniornya dan pemimpin sah saat ini, sehingga pertarungan Lokwan dengan Mr. Kim pun terjadi. Anak buah Mr. Kim mengkeroyok Lokwan namun ternyata Lokwan berhasil mengalahkannya dengan mudah. Tak berapa lama John yang termasuk pemimpin cabang dan wakil Kim pun ikut melawan Lokwan. Lokwan yang awalnya kewalahan dengan jurus cakar arimonya kini berhasil membuat John kewalahan dan terpental. Melihat hal itu, Mr. Kim murka dan menghajar Lokwan habis-habisan dan hampir tewas. Namun Mr. Kim lengah dan berhasil dibanting balik oleh Lokwan. Karena memang sudah tahu stamina Mr. Kim sangat terbatas sehingga dia akhirnya terkapar dan kehabisan tenaga. Sampai di depan mereka ada pisau sehingga mereka akan saling tusuk. Namun Tornado melarangnya dengan memberikan pukulan yang cukup keras kepada Lokwan yang memiliki nafsu membunuh. Namun Mr. Kim tetap bersikeras untuk membunuh Lokwan meskipun sudah dilerai, sehingga Mr. Kim memukul Tornado yang menghalanginya, yang membuat Lokwan refleks ingin menolong Tornado. Namun akhirnya Lokwan tertusuk di bagian perut dan koma. Seketika melihat itu, mereka tak tahan, akhirnya bawahan dan empat pemuda mengkeroyok Mr. Kim yang membuat Mr. Kim kewalahan dan tersungkur. Merasa tersinggung dan tak dihargai, Mr. Kim pun akhirnya pergi dari sana dan mengatakan sampai kapanpun dia akan dendam kepada Lokwan yang merupakan anak Acien sampai mati. Karena merasa dipecundangi, Mr. Kim memiliki ide. Dia mendatangi kediaman Mr. Big dan King dan menawarkan kesepakatan. Namun di sana dia bertemu dengan King yang cengengesan dan menertawakannya. Tapi tak lama Mr. Big datang dan membentak King. Akhirnya terjadi kesepakatan di mana Mr. Kim mau menjual Kualon dengan harga tertentu asal Mr. Big bisa membunuh Lokwan yang dilindungi oleh Tornado. Tentu Mr. Big meminta izin masuk dan surat pernyataan dari Kim untuk mengusir semua penduduk. Tentu hal itu dikabulkan Kim dan kesepakatan pun terjadi. Malamnya King dan anak buahnya masuk ke Kualon untuk mengusir warga dan mencari Lokwan. Meskipun tidak semua anak buah Tornado melawan King, namun semua tetap berusaha menyembunyikan Lokwan. Dari pencarian anak buah Mr. Big dan King, Lokwan yang sekarat dan diobati di sebuah ruangan oleh Chen, salah satu dari empat pemuda. Akhirnya Chen pun kabur, membawa Lokwan dari belakang, karena mendengar kabar bahwa Mr. Big telah menguasai Kualon.
Namun saat Tornado dan Liang Ju berada di salon mereka, ternyata di sana sudah ada Mr. Big dan King menyambut mereka. Tiba-tiba anak buah King menemukan Chen yang berusaha kabur sambil mendorong Lokwan, sehingga King ingin menangkap Chen namun dihalangi oleh Tornado dengan pukulan keras. Namun Mr. Big menyuruhnya lewat dari belakang, begitu juga Liang Ju menyusul Chen. Perkelahian sangat sengit pun terjadi, di mana ternyata Mr. Big masih memiliki kemampuan yang kuat, sehingga Tornado cukup kewalahan melawannya. Namun karena fokus dari Mr. Big adalah Lokwan, maka dia ikut mengejar Lokwan dan meninggalkan Tornado. Di tempat lain, King berhasil mencapai Chen dan Liang Ju, lalu berhadapan dengan Liang Ju. Liang Ju sulit melawan King, bahkan Liang Ju pun sempat menusuknya dari belakang. Ternyata King memiliki ilmu kebal dan rawa ronte, dan akhirnya Liang Ju kehilangan 2 jarinya dan terkapar. Di sisi lain, Chen yang berlari akhirnya ditemukan oleh Mr. Big. Akhirnya Mr. Big menyerang Chen, di mana Chen sempat kewalahan, tapi untung saja Tornado datang dan menendang Mr. Big, lalu menahannya di tempat lain. Chen yang bergegas lari akhirnya ditemukan oleh King juga. King pun menyelidiki Chen yang melawan pun tak berdaya, karena King dengan kepakan tangannya mampu memiliki ilmu kebal. Liang Ju sudah sadar. Menyusul begitu juga Han, akhirnya pertarungan 3 pemuda melawan 1 ini pun tetap dimenangkan oleh King, dikarenakan King memiliki serangan jari dan ilmu kebal. Di tempat lain, pertarungan sengit Tornado dan Mr. Big pun terjadi. Terlihat Tornado sedikit kewalahan, namun si botak berpedang datang membantu Tornado. Namun ilmu pedang si botak tak mampu menumbangkan Mr. Big. Bahkan berbalik, si botak pun akhirnya tewas dengan pedangnya sendiri. Tornado dan Mr. Big kembali bertarung kini. Dengan bantuan besi, Tornado bisa menghempaskan Mr. Big sehingga Mr. Big tidak bisa bangkit lagi. Namun naas akibat pertarungan dan penyakitnya, Tornado akhirnya muntah, kehilangan tenaga. Dia pun melihat pertarungan 3 pemuda itu dan ingin membantunya. Namun naas, Tornado yang lemah akhirnya tertusuk oleh King. Namun di sisa tenaganya, Tornado menarik King ke dalam ruangan, kemudian menguncikan dirinya bersama Big dan King, lalu menahan mereka dan menyuruh 3 pemuda untuk lari membawa Long Wen. Dengan berat hati dan kesedihan yang berat, mereka pun lari dan tamat lari riwayat Tornado. 3 pemuda akhirnya membawa Long Wen ke rumah sakit. Besokannya, Mr. Kim datang ke salon lalu disusul kedatangannya oleh Mr. Big dan King. Mr. Kim tak mau menjual Long karena Lokwan tidak terbunuh dan hanya bisa membunuh Tornado. Namun King mempercundangi Mr. Kim, di mana King yang terlalu aktif melakukan komando dengan seenak memerintahkan anak buah mereka tanpa izin Mr. Big, membuat Mr. Big heran karena Mr. Big melihat King semakin hari semakin melangkainya. Namun rencana King berhasil dan mengalahkan bahkan menciduk bos-bos Kualon lainnya. Akhirnya Mr. Kim dipukul dan dimasukkan ke dalam kandang sampai dia setuju menjual Kualon. Sebenarnya hal ini membuat Mr. Big menegurnya karena rencana King tidak didiskusikan dahulu kepada Mr. Big. Akhirnya mereka mengosongkan paksa rumah di sana dan mengusir warga di sana. Orang anak buah Mr. Big memprovokasi King bahwa sudah saatnya King menjadi pemimpin karena dialah kunci keberhasilan rencana ini. Dan benar saja, malamnya Mr. Big terluka karena serangan Tornado. Dibuat curiga oleh sesuatu dan benar saja itu King yang jatuh dari atas dan berusaha mencekik Mr. Big. Meskipun mencoba melakukan perlawanan, akhirnya Mr. Big tewas dan jadilah King pengganti Mr. Big, yang dimana mereka sering berpesta di bawah kepemimpinan King. Di tempat lain, Lokwan yang sudah berbulan-bulan koma pun tersadar dan mulai kembali sehat. Lalu ternyata dia memiliki akte kelahiran di Hong Kong dan bisa membuat KTP. Beberapa bulan kemudian dia pun mencari 3 pemuda lain. Singkat cerita, akhirnya dia menemukan 3 pemuda yang mulai merintis dan hidup di atas rumah air sebagai nelayan. Mereka pun mengobrol dan mulai tertawa bersama, dan akhirnya merencanakan pembalasan dendam. Sementara itu King dan anak buahnya ikut berpesta, bahkan mengajak sesama seperguruan King dalam mempelajari ilmu kebal. Akhirnya, di saat King akan menyiksa anak kecil, Lokwan datang menghajar mereka semua. Namun Lokwan harus mundur karena King dan anak buahnya mempunyai senjata. Namun tak sampai di situ, Liang Ju datang membantu dengan terjun memakai motornya. Lalu Han yang datang dan menghajar anak buah King juga Chen datang dengan tinju mautnya.
Singkat cerita, pertarungan pun dimulai di mana ketiga pemuda menghabisi anak buah King. Lokwan yang bertarung dengan King pun kewalahan melawan King. Sehingga Lokwan membuat rencana dengan menghabiskan stamina King dengan aksi kejar-kejaran karena tak kunjung lelah. Akhirnya Lokwan menyerangnya dan tertangkap oleh King. Pertarungan dimulai. Lokwan yang kewalahan kini dibantu oleh tiga pemuda. Meskipun dikeroyok, King mampu dengan cepat membalikkan keadaan karena kekuatan tempur dan ilmu kebal yang dimilikinya. Namun tak habis ide mereka mengikat kaki dan tangan King karena tanpa jurus yang dilakukan oleh tangan kepakannya, jurus kebalnya si King tidak mempan dan tidak berhasil. Bantingan itu pun tidak mempan lalu tidak berhasil juga. Namun lagi-lagi King bisa bangkit dan menghajar mereka. Singkat cerita, semua telah babak belur, begitu juga King yang mulai lemas. Namun King tetap bertahan. Kini Liang Ju memiliki ide untuk mendorong King dan jatuh bersama. Namun King berhasil menahannya. Kemudian Lokwan bangkit dan mencoba mendorong King, namun menyelamatkan Liang Ju dengan mengorbankan dirinya. Namun Liang Ju menahannya karena dia tak mau kehilangan Lokwan. Di saat bergelantungan, Lokwan mencoba menikam King. Karena tangan kanan King terikat tali, lalu tangan kiri yang ditahan Lokwan, tentu ilmu kebalnya tidak bisa digunakan. Lokwan memanfaatkan kesempatan itu dengan ingin menusuk leher King. Namun sialnya King mematahkan pedang itu dan menelannya. Lalu memukul Lokwan sampai pingsan dan memutuskan talinya. Kemudian King melempar pisau ke tubuh Lokwan agar Lokwan cepat modar. Lokwan pun akhirnya pingsan. Kemudian King memanjat sampai atas dan menemukan tiga pemuda sudah pingsan dan tak bertenaga. Di saat King akan menghabisi mereka, tiba-tiba Lokwan yang bergelantungan di atas kain besar kini mencapai atas, lalu memukul punggung King yang membuat dia tersungkur. Dengan sisa-sisa tenaga, empat pemuda menyerang King. Namun King mulai melemah dan pukulannya berhasil mempan. Dan tiba-tiba patahan pedang yang ditelannya menembus keluar dari perut King yang dikarenakan reaksi tubuhnya yang ternyata organ dalamnya tidak kebal. Sehingga dari situlah ilmu kebal King hilang dan kekuatannya melemah. Lalu singkat cerita, King berhasil ditusuk dan dikalahkan. Akhirnya mereka berhasil membalaskan dendam dan mereka pun melepaskan Mr. Kim yang membuatnya terkejut. Lalu mereka mulai menatap dari ketinggian daerah Kowloon dan semua penduduk Kowloon kembali tinggal di sana dan hidup lebih nyaman dan aman. Film pun berakhir. Bagaimana? Seru bukan? Jika kalian suka dengan review film seperti ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan apabila ada kesalahan kata-kata dan penyebutan, Mimin minta maaf ya. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. See you guys.